Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersama simpatisannya yaitu Ahoker mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres tahun 2024. Langkah ini diambil setelah dirinya mundur dari Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina Persero dan mendapat dorongan dari relawan Ahoker. Ahok mengaku ingin mundur dari Komut sejak awal PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar menjadi bakal calon presiden atau baca pres. Ia pun bercerita sempat ditentang oleh Ketua Umum PDI Megawati saat itu ketika akan mundur karena harus bertugas untuk menjaga Pertamina terlebih dahulu. Namun, kata Ahok, dirinya akan menyesal jika tidak mendukung Ganjar Mahfud sama sekali. Walaupun terlambat, mendekati masa akhir kampanye dan mendekati masa pencoblosan, ia pun mengaku masih sempat ditentang dengan Megawati ketika izin meminta mengundurkan diri dari Komut untuk mendukung paslon nomor 3. Akhirnya Ahok nekat melawan perintah Megawati. Setelah menyampaikan sambutannya, Ahok bersama Ahoker yang mengenakan baju kemeja kotak-kotak menyampaikan deklarasi dukungan kepada Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pembacaan deklarasi itu dipimpin oleh salah satu deklarator Ahoker, Rudy Eskambri. Nah, pada kesempatan itu Ahok mengatakan kalau dulu dirinya adalah seorang penakut, apalagi di saat masa Orde Baru. Kini Ahok mengatakan dirinya harus berani melawan benih Orde Baru yang mungkin akan muncul di masa depan. Dia menuturkan, jika saat ini tidak melakukan perlawanan, maka negara harus menunggu selama 30 tahun untuk kembali demokrasi. Dia menambahkan menentukan pilihan itu harus sesuai dengan hati nurani agar tidak ada beban yang dirasakan pada dirinya. Ahok menyentil program bansos yang diberlakukan pemerintah. Ahok menyebut bansos itu ada pada zaman kerajaan, di mana rakyat meminta belas kasihan kepada raja. Nah, itu Ahok tidak ingin rakyat Indonesia hanya mendapatkan bantuan sosial, alih-alih mendapat keadilan sosial. Maka dari itu Ahok pun berharap agar seluruh pendukung memilih paslon nomor 3. Nah, jadi itulah karakter Ahok ini, sangatlah unik karena kita tahu bahwa di dalam tugasnya beliau hati dengan bersih, dan itulah yang lebih terpancar keluar dari getaran hati sanubari rakyat Indonesia. Dan khususnya rakyat Jakarta, ia telah mengabdikan di Jakarta dan dia memperhatikan warga Jakarta. Tidak dianggap sekedar angka, namun warga Jakarta dianggap sebagai manusia yang butuh perhatian dan perlu dipelihara karena punya keluarga. Mereka inilah yang menjadi vibrasi yang begitu sama frekuensinya dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sefrekuensi dengan Bapak Ahok lewat kepeduliannya terhadap rakyat yang mereka kelola dan yang mereka pimpin saat menjadi gubernur atau saat menjadi anggota dewan. Dan pada akhirnya kita tahu mereka adalah satu kembali dan mereka saat ini sedang berjuang bersama untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Jadi hal ini adalah membuat Pak Lurah panik.
mayoritas mulai pindah haluan ke Ganjar Pranowo karena melihat Bapak Ahok yang selama ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ada di belakang Pak Ganjar untuk menjadi tim kampanye Ganjar Mahfud agar supaya bisa menambah daya gedor oleh timnya Ganjar Mahfud. Ahok pernah berkata bahwa satu persatu orang yang menjolimi dia akan dipenjara dan mendapat karmanya. Hal ini karena semacam kayak sumpah yang disampaikan oleh Ahok yang sangat populer itu ya. Karena apa? Karena Ahok bilang bahwa kalian akan dipermalukan oleh Tuhan satu persatu. Karena yang kamu lawan bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di dalam perjalanan memang satu persatu banyak masuk penjara. Kalau bahasa Jawa itu karena kualat. Dan kita semua tahu cerita itu. Nah, dari itu selamat Ahok berjuang dengan hati nurani yang bersih, dengan semangat juang 45 agar supaya pasangan Ganjar dan Mahfud bisa memenangkan Pilpres tahun 2024. Untuk apa? Untuk NKRI yang berdemokratis dan yang berkeadilan. Jangan sampai dibiarkan perongrong negara Republik Indonesia itu bisa menang Pilpres. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.